Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edwin Irvanto, NPM 2431148. Di kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan matriks parameter untuk memenuhi perbaikan nilai UTS Aljabar Linear yang diampu oleh Bapak Zainal Abidin, SSI, Eskom, dan MT. Oke, kita lanjut ke soalnya saja. Di sini kita lihat, carilah solusi parametrik dari persamaan linear berikut. 3x ditambah 2y dikurang z ditambah 5v dikurang w sama dengan 12. Nah, kita langsung aja buat parameternya di sini. Dimana x kita buat menjadi e, lalu y kita buat menjadi f, z kita buat menjadi g, dan juga v kita ubah menjadi h. Nah, ini parameternya sini sudah dibentuk. Lalu kita masuk ke soalnya, itu 3x ditambah 2y dikurang z ditambah 5v dikurang w sama dengan 12. Menjadi 3e, karena x nya sudah diubah menjadi e, ditambah 2f dikurang g ditambah 5h dikurang w sama dengan 12. Lalu w sama dengan 12 dikurang 3e. Kenapa jadi minus? Karena dia dari posisi depan itu pindah ke belakang, jadi dia minus 3e. Lalu begitu juga ini plus 2f kan, 2f nya tadinya positif, karena dia pindah ke belakang jadi negatif. Lalu ditambah g, ya g ini awalnya dia negatif, kita pindah ke belakang jadi positif gitu, dan dikurang 5h. Nah, ini adalah bentuk parameter yang pertama. Lalu untuk parameter yang kedua, kita coba ubah sedikit, dimana kali ini yang akan menjadi parameter adalah x, z, v, dan juga w, dimana x sebagai s, z sebagai a, v sebagai u, dan juga w sebagai l. Jadi persamaannya adalah 3x ditambah 2y dikurang z ditambah 5v dikurang w sama dengan 12. Menjadi 3s ditambah 2y dikurang a ditambah 5u dikurang l sama dengan 12. Lalu 2y sama dengan 12 dikurang 3s ditambah a dikurang 5u ditambah l. Lalu y sama dengan 12 dikurang 3s ditambah a dikurang 5u ditambah l dibagi 2. Kenapa? Tadinya 2 ini kan di atas, di sebelah kiri, lalu kita pindahkan ke bawah karena dia pindah baris, jadi dia turun ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada 3 persamaan yang dibuat, yaitu 2a ditambah 3b dikurang 5c sama dengan 6. Lalu persamaan kedua, bilangan kedua adalah min 4a dikurang 6b ditambah 10c sama dengan minus 12. Lalu yang ketiga ada 6a ditambah 9b dikurang 15c sama dengan 18. Nah, sebelum mengerjakan matriks ini atau persamaan linear ini, kita harus cek dulu nih, bilangan yang kedua ini apakah dia merupakan kelipatan dari yang pertama atau bukan gitu. Makanya kita cek di sini kan min 4a kan kemungkinan dia kelipatan ya, 6b dan 10c gitu. Makanya kita cek dengan bilangan kedua merupakan bilangan pertama dikali dengan min 2, dan di sini dibuktikan min 2 dikali bilangan pertama itu hasilnya min 4a dikurang 6b ditambah 10c sama dengan min 12, yaitu sama dengan bilangan pertama. Begitu juga bilangan ketiga. Bilangan ketiga kita coba kalikan dengan 3 gitu. 3 dikali bilangan yang pertama, yaitu hasilnya sama dengan bilangan yang ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah sistem linear satu persamaan. Maka kita langsung buatkan parameternya. Kita coba di sini buat parameter b dan juga c, di mana b menjadi z dan juga c menjadi d ya. Jadi persamaannya 2a ditambah 3b dikurang 5c sama dengan 6. Kita ubah ke solusi parameternya. 2a sama dengan 6 dikurang
3Z yang tadinya 3B, karena B berubah menjadi Z, di sini jadi 3Z ditambah 5D. Kenapa ditambah? Karena dia awalnya min 5C, pindah ke bagian belakang itu menjadi plus gitu ya teman-teman. Lalu A sama dengan 6 dikurang 3Z ditambah 5D per 2, karena tadi di sini 2-nya di sini lalu pindah ruas ke arah bawah gitu. Lalu kita lanjut ke soalan nomor 3. Di sini ada selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan ya. Dimana persamaannya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 6, 2A dikurang B ditambah C sama dengan 4. Oh, ini 2C, maksudnya 2C. Salah tulis teman-teman. Sama dengan 4. Terus min 3A ditambah 2B ditambah C sama dengan min 5 ya. Lalu kita buatkan dulu ini bentuk matriksnya teman-teman ya. Bentuk matriksnya kita buat dulu. Lalu kita akan masuk ke eliminasi Gauss pertama ya. Sini kita lihat barisan pertama itu sudah cukup pas ya sebenarnya. 111 6 gitu. Lalu kita akan coba untuk mengubah baris yang kedua ini supaya dia baris pertama ini min 2 ini menjadi 0 ya. Lalu kita coba KB1 ditambah B2 sama dengan min 2 dikali baris pertama. Nah, ini kelipatan baris pertama ya. Kelipatan baris pertamanya min 2 dikali baris pertama yang mana 1116. Hasilnya adalah min 2 dikurang min 2 dikurang min 2 min 2 min 2 min 12 ditambah 2 yang ada di baris kedua ya, 2 min 1 2 4 gitu ya. Ditambah min 2 ditambah 2 itu 0, min 2 ditambah min 1 itu min 3, min 2 ditambah 2 itu 0, min 12 ditambah 4 itu min 8. Jadi kita update matriksnya ke sini. Matriks terbarunya adalah 1116 0 min 3 0 min 8 min 3 2 1 min 5. Oke, kita lanjut ke barisan ketiga di mana kita akan membuat min 3 ini menjadi 0 juga teman-teman ya. Jadi kelipatan baris pertama sebagai acuan ditambah baris ketiga. Jadi karena kita mau membuat min 3 ini menjadi 0, maka kita harus kalikan baris pertama ini dengan 3. 3 dikali 1 3, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3, 3 dikali 6 18. Ditambah baris ketiga min 3 2 1 min 5. Jadi 3 ditambah min 3 itu 0, 3 ditambah 2 itu 5, 3 tambah 1 itu 4, dan 18 ditambah min 5 itu 13. Jadi matriks yang terbaru di sini kita bisa lihat 1116 0 min 3 08 05 4 13. Lanjut ke baris yang kedua ya. Kita ingin membuat min 3 ini menjadi 1 untuk memenuhi persyaratan dari matriks Gauss itu sendiri ya teman-teman. Jadi kelipatan baris kedua di mana X tidak boleh sama dengan 0. Jadi gimana caranya min 3 ini nggak jadi 0, tapi nggak boleh 0 ya teman. Jadi dia harus ada nilainya gitu. Dan di sini kita akan coba untuk membuat min 3 ini menjadi 1. Jadi karena dia min 3 mungkin akan kita kalikan dengan 1 per min 3 ya. Jadi kelipatan B2 itu 1 per min 3 dikali baris kedua. 0 kali 1 per 3 itu 0, min 3 dikali 1 per min 3 itu 1, 0 kali 1 per min 3 itu 0, dan min 8 dikali 1 per min 3 itu 8 per 3. Oke, maka didapatlah hasil update metrik terbarunya yaitu 1116 0108 per 3 054 13. Nah, lanjut lagi kita akan coba ubah
angka 5 di baris ketiga ini menjadi 0 untuk memenuhi persyaratan dari matriks Gauss tadi ya teman-teman. Jadi kita langsung saja kelipatan baris kedua yang menjadi acuan ditambah baris ketiga. Nah, karena di sini kita tujuannya untuk membuat 5 ini menjadi 0, maka kelipatannya akan kita buat menjadi min 5, di mana min 5 dikali baris kedua 0,10,8/3 itu hasilnya 0, min 5 0, min 40/3 dikurang 13 ya. Jadi 0 kurang 0 itu 0, min 5 dikurang 5 ditambah 5 ini harusnya ya. Sorry, saya salah lagi. Karena sini juga tambah. Min 5 ditambah 5 itu 0, 0 ditambah 4 itu 0, dan min 40 tambah 13 itu min 1/3 ya. Jadi didapatlah update matriks terbarunya di sini 1116 010/8/3 004 min 1/3. Oke, lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu kita ingin membuat baris ketiga ini memiliki angka 1 yaitu di 4 ya. Maka dari itu kita coba untuk kelipatan baris ketiga kelipatan baris ketiga di mana X tidak boleh sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk membuat 4 ini menjadi 1 untuk memenuhi persyaratan dari matriks Gauss tadi. Jadi kita langsung saja kalikan dengan 1/4. Jadi 1/4 dikali baris ketiga itu hasilnya adalah 001 min 1/12. Jadi update metrik yang terbaru adalah 1116 010/8/3 001 min 1/12. Oke, kita lanjutkan lagi ke eliminasi Gauss-Jordan di sini teman-teman untuk hasil yang lebih oke lah gitu ya. Jadi kita akan coba untuk memenuhi persyaratan dari Gauss-Jordan itu sendiri, di mana kita akan buat angka 1 di barisan pertama ini untuk menjadi 0 ya. Gimana caranya? Maka dia akan kita kurangkan dengan baris ketiga. Karena apa? Karena baris ketiga memiliki angka 1 di bagian ketiga juga. Oke, jadi kita langsung saja kurangkan baris pertama dikurang baris ketiga. Baris pertama 1116, lalu baris ketiga 001 min 1/12, dimana hasilnya 1 dikurang 01, 1 kurang 01, 1 kurang 1 itu 0, 6 dikurang min 1/12 itu 73/12 ya. Jadi ketemulah update matriks terbarunya 11073/12 0108/3 lalu 001 min 1/12. Nah, di sini belum selesai teman-teman, karena apa? Baris keduanya ini belum memenuhi persyaratan dari matriks Gauss-Jordan. Jadi biar dia memenuhi persyaratannya seperti apa, kita akan coba untuk kurangkan kembali dari baris pertama dengan baris kedua ya teman-teman. Jadi kita langsung aja baris pertama dikurang baris kedua, maka baris pertamanya 11073/12, baris keduanya 010/8/3, dan hasilnya adalah 1 kurang 01, 1 kurang 11, 0 kurang 00, 73/12 dikurang 8/3 itu hasilnya 41/12. Lalu didapatlah hasil matriks akhir dan terupdate itu 10041/12, 010/8/3, dan 001 adalah min 1/12, dimana ini sudah memenuhi persyaratan dari matriks Gauss-Jordan itu sendiri. Jadi hasil yang didapat adalah A sama dengan 41/12, B 8/3, dan C adalah min 1/12. Dari mana angka ini didapat? Tentu saja dari sini. Angka terakhir ini menentukan nilai A, B, dan juga C. Emang iya bang? Nah, untuk itu kita akan coba buktikan. Dimana persamaan pertama yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Jadi A 41/12 ditambah B 8/3 ditambah C min 1/12 sama dengan 41 dikurang 1/12
kita kurangi persamaan yang pecahannya tuh udah sama ya, maksudnya bawahnya ini udah sama gitu, sama-sama 12. Jadi kita kurangi dulu, 41 dikurang 1 per 12 ditambah 8 per 3 sama dengan 40 per 12 ditambah 8 per 3. Nah, karena 8 per 3 ini belum memiliki penyebut atau pembilang yang sama, itu kita coba kalikan dengan 4 ya. Jadi 8 kali 4 itu 32 dan 3 kali 4 itu 12. Nah, jadilah seperti ini. 40 per 12 ditambah 32 per 12 itu 72 per 12, dimana 72 per 12 sama dengan 6 ya. 72 per 12 itu sama dengan 6, dan ini hasilnya sama dengan persamaan pertama. Tapi belum selesai sampai di situ, kita akan coba untuk persamaan yang kedua di sini, di mana 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan 4. Jadi 2 dikali 41 per 12 dikurang 8 per 3 ditambah 2 dikali min 1 per 12 sama dengan 82 per 12 dikurang 8 per 3 dikurang 2 per 12. Sama seperti persamaan pertama tadi, kita akan mengurangkan terlebih dahulu dengan angka-angka dengan penyebut yang sama ya, di mana 12. Jadi 82 dikurang 2 per 12 dikurang 8 per 3 sama dengan 80 per 12 dikurang 8 per 3. Lagi-lagi kita harus kalikan 8 per 3 dengan 4 ya, biar mereka mempunyai pembilang atau penyebut yang sama. Di sini kita lihat 80 per 12 dikurang 32 per 12 sama dengan 48 per 12, dimana 48 per 12 itu kalau dibagi hasilnya adalah 4, dan ini memenuhi persamaan yang kedua, dimana 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan 4. Lanjut lagi untuk persamaan yang ketiga, yaitu min 3A ditambah 2B ditambah C sama dengan min ini sama dengan berapa tadi ya? Bentar, guys. Sama dengan min 5 ya di sini ya, kita lihat. Coba lupa nulis, yes. Terus kita masuk ke persamaannya, min 3 dikali 41 per 12 ditambah 2 dikali 8 per 3 ditambah min 1 per 12. 41 kali min 3 atau min 123 per 12 ditambah 16 per 3 dikurang 1 per 12. Jadi kita kembali lagi, min 123 dikurang 1 per 12 ditambah 16 per 3 sama dengan min 124 per 12 ditambah 16 per 3. Jadi min 124 per 12 ditambah 64 per 12 sama dengan 60 per 12. Hasilnya adalah min 5. Oke, jadi dari ketiga persamaan tadi sudah sesuai dan berarti hasilnya itu benar ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.